Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah, kelas 1 B Penjas Kesrek, NPM 206610064. Kelas teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan yaitu lompat jungkit. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi lompat jungkit. Pada minggu lalu sudah saya presentasikan, yaitu lompat jauh yang tidak jauh berbeda dengan lompat jungkit pada materi ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materinya. Untuk soal yang pertama yaitu pengertian lompat jungkit. Lompat jungkit adalah lompat yang memiliki kriteria yang sama dengan lompat jauh, yaitu lompat yang mengutamakan jarak jangkauan dibandingkan dengan ketinggian lompat, atau sering disebut sebagai lompat horizontal. Untuk teknik dasar yang pertama yaitu gerakan awalan. Sebelum melakukan ancang-ancang, atlet memulai persiapan dengan cara start berdiri. Usahakan untuk selalu rileks, belajar mengatur nafas dengan baik, dan fokus pada papan tolakan. Ingat, jika peraturan kecepatan lari sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai lompat yang sejauh-jauhnya. Setelah siap, lakukanlah gerakan lari dengan kecepatan sedang dahulu. Setelah itu, usahakan kecepatan lari semakin cepat agar mendapatkan momentum lompatan yang bagus ketika akan melakukan tolakan. Untuk yang kedua yaitu gerakan jingkat atau hop. Lompat pertama atau hop dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Selain itu, jika menggunakan kaki terkuat sebelah kanan, maka mendaratnya dengan kaki kanan lagi. Bentuk gerakan inilah yang dinamakan dengan berjingkat atau hop. Hal itu dimaksudkan agar menghasilkan jarak lompat yang jauh. Untuk gerakan yang ketiga yaitu gerakan langkah atau step. Tolakan kedua pada step ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan pertama, yakni kaki terkuat. Sederhananya, pada saat melayang, segera kaki satunya atau kaki kiri diayunkan dari belakang ke depan atas. Lakukan hal itu bersamaan dengan kaki kanan ditolakan ke atas ke depan. Untuk gerakan yang keempat yaitu gerakan lompat atau jump. Pada tahapan lompat, kaki terkuat tetap digunakan untuk melakukan tolakan. Singkatnya, begitu kaki kalian mendarat, usahakan kaki langsung melakukan tolakan ke arah depan dengan membungkukkan badan agar condong ke depan. Untuk gerakan yang kelima yaitu gerakan mendarat. Saat akan mendarat, kedua kaki diangkat atau dibawa ke depan lurus. Yang kedua yaitu usahakan badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan dari atas dibawa ke depan. Yang ketiga, mendarat dengan kedua kaki seperti mengeper. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara membengkokkan kedua lutut. Yang keempat, berat badan dibawa ke depan supaya tidak terjatuh ke belakang. Kepala ditundukkan dan kedua tangan ke depan. Untuk gaya yang pertama yaitu gaya menggantung. Pastikan kedua tangan berada di samping telinga dan dalam keadaan lurus ke atas. Kedua kaki dirapatkan dan diayunkan dari belakang ke depan. Pada awal tolakan, dada agak sedikit dibusungkan dan digerakkan ke belakang. Badan dan lutut saat di udara diayunkan ke arah depan dengan tenaga yang maksimal. Untuk gaya berjalan di udara, ketika berada pada posisi awal tolakan, posisi dada sedikit dibusungkan. Kedua tangan diayun ke belakang seperti orang yang sedang berlari. Kemudian posisi kedua kaki diayun ke depan dalam gerakan seperti orang yang sedang berjalan. Untuk pelaksanaan lompat jungkit yaitu untuk yang pertama tahapan awalan.
Tahapan awalan dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Lalu lakukanlah awalan terhadap lompat jangkit dengan cara berlari ke lintasan dengan sangat cepat. Jangan sampai lengah saat berlari supaya memungkinkan kesuksesan dalam melakukan lompat jangkit lebih bagus. Lakukan seperti melakukan lompat jauh. Untuk yang kedua, melakukan tolakan. Melakukan tolakan adalah tahapan kedua dalam melakukan lompat jangkit. Saat kita sudah ingin melakukan yang namanya pelayangan, maka proses yang harus kita lalui terlebih dahulu adalah melakukan tolakan. Untuk yang ketiga yaitu tahap sikap melakukan pelayangan. Pelayangan menjadi tahapan setelah melalui proses tahapan awalan dan tolakan. Di saat sudah mau melakukan pelayangan, yang menjadi poin utama dalam lompat jangkit, ada berbagai macam yang bisa dilakukan saat proses pelayangan, diantaranya adalah gaya menggantung serta gaya berjalan di udara dan lainnya. Masing-masing mempunyai proses yang berbeda untuk melakukannya, dan masing-masing juga pasti berhubungan dengan kaki saat melakukan pelayangan. Untuk yang terakhir yaitu sikap mendarat setelah melakukan pelayangan. Sikap mendarat dilakukan dengan dua kaki bersamaan yang mendarat secara bersama-sama. Proses mendarat membutuhkan yang namanya konsentrasi. Mendarat secara mendadak tidak akan benar dan bisa membuat kaki cedera saat melakukan proses mendarat. Jadi itulah yang dimaksud dengan membutuhkan konsentrasi yang besar. Untuk lapangan lompat jangkit terdiri dari 3 bagian, yaitu lintasan lari, papan tolakan, dan bak pasir. Untuk bak pasir memiliki ukuran panjang paling minimal 7-9 meter dan lebar 2,75 meter dan diisi dengan pasir halus. Untuk yang kedua, papan tolakan atau tumpuan terletak sejauh 11-13 meter dari tepi depan bak pasir. Papan tersebut memiliki ukuran panjang 1,22 meter dan lebar 0,20 meter dan tinggi 0,5 meter yang dicat dengan warna putih. Untuk panjang lintasan awalan untuk lari yakni 40-45 meter dengan lebar 1,22 meter, berbentuk lurus dengan garis tepi berwarna putih sebagai batas. Namun kebanyakan lintasan awalan lompat jangkit tidak memiliki batas. Hal itu dikarenakan atlet dianggap sudah tahu dan paham dengan garis tepi lompat jangkit. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.